Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita mau merenungkan tentang inklusivitas. Menerima orang lain, menerima kelompok lain. Dan itu akan kita temukan dalam Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Sebuah perikop yang pendek. Dikisahkan para murid itu melapor kepada Yesus bahwa ada orang yang mengusir setan demi namanya. Maka para murid mencegah mereka. Apa alasannya? Mereka mengatakan karena mereka bukan pengikut kita. Itu yang kita temukan dalam ayat 38. Maka sikap ini adalah sikap eksklusif. Tidak menerima orang lain dalam kebersamaan karya keselamatan. Entah itu murid, entah itu simpatisan, entah itu orang yang memang melihat karya besar Allah dalam mengusahakan keselamatan bagi manusia. Maka Yesus mengajarkan sikap inklusif, menerima kelompok lain. Maka ketika para murid bersifat eksklusif, menolak yang lain, mengeluarkan yang lain, Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Inilah sebuah kepercayaan kepada mereka yang berkehendak baik bersama-sama. Siapapun itu, entah golongan kita atau bukan, entah kelompok kita atau bukan. Maka Yesus kemudian menegaskan kembali lagi sikap merangkul itu. Dan dia berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini adalah sebuah pemikiran positif. Bukan sebuah pemikiran yang negatif. Belum-belum curiga. Belum-belum menuduh. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Sikap eksklusif menuntut sikap keterbukaan, ketulusan hati, dan menerima dalam persahabatan sesama manusia. Mari kita lihat kekayaan gereja kita. Bukan hanya orangnya, tetapi tindakannya. Sekali lagi, karena agama, karena gereja dikenal bukan karena ajarannya, tetapi karena perilaku umatnya, contoh hidupnya. Itulah yang namanya kesaksian. Maka saya mengajak Anda untuk melihat kesaksian dari para penuntun hidup rohani yang kita sebut atau kita beri nama gelar kudus. Saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Santo Yohanes Paulus II, paus kita, ia dikenal sebagai paus yang mempromosikan dialog antar agama dan menghormati kontribusi orang dari agama atau keyakinan apapun dalam perdamaian dunia. Maka pada tahun 1986, ia mengadakan doa bersama dengan pemimpin berbagai agama. Di mana? Di Assisi. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda agama, berbeda ras, berbeda keyakinan, santo kita berjuang untuk kedamaian seluruh dunia. Dia berkata demikian, kita semua adalah ciptaan Allah. Dan setiap usaha untuk mempromosikan kebaikan adalah bagian dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu
milik dunia. Kerajaan Allah itu bukan soal orang Katolik. Kerajaan Allah adalah soal kedamaian dunia. Maka baik kalau kita dengarkan kembali nasihat paus kita yang mempromosikan hubungan antar keyakinan agama yang damai. Dia berkata, kita semua adalah ciptaan Allah dan setiap usaha untuk mempromosikan kebaikan adalah bagian dari kerajaan Allah. Saya ingin mengajak Anda untuk kemudian mengambil juga contoh dunia real kita sekarang. Kita kembali bagaimana Teresa dari Kalkuta juga memiliki sikap yang sama, bukan dalam doa tetapi dalam berbuat kasih. Teresa sering bekerja dengan orang-orang berbagai agama dalam pelayanannya, termasuk orang Hindu, termasuk orang Muslim, termasuk Kristen Protestan. Untuk melayani orang miskin bersama-sama. Ketika ditanya mengapa ia bekerja dengan mereka yang berbeda iman, Anda tahu jawabannya? Ia berkata demikian, saya tidak melihat agama mereka. Saya melihat Yesus yang lapar, haus, dan sakit dalam diri mereka. Allah adalah gambaran kekuasaan yang merendahkan diri dalam wujud manusia. Ia yang besar mau menjadi kecil. Maka dalam pelayanan orang-orang kecil kita melihat kesatuan dunia. Maka dia berkata sekali lagi, saya tidak melihat agama mereka. Saya melihat Yesus yang lapar, yang haus, yang sakit dalam diri mereka yang menderita. Maka karya kasih dan pelayanan kepada sesama tidak boleh dibatasi oleh perbedaan agama. Dalam dunia sekarang kita juga mengenal bagaimana kita berdialog antar agama. Saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana kilas balik sejarah gereja yang mengawali sebuah pertemuan dialog agama yang baik. Yaitu dari kunjungan Fransiskus Assisi kepada Sultan Malik Al-Kamil. Dalam kunjungan situasi dalam tanda petik perang salib, entah pada saat itu di mana sedang berkobar atau sedang ada dalam situasi gencatan senjata. Tetapi yang jelas ada batas-batas, keterbatasan batin, keterbatasan komunikasi antara orang-orang Sarasin dan orang-orang Kristen. Maka datanglah Fransiskus Assisi kepada Sultan Malik Al-Kamil. Dia datang dengan kesederhanaan, dia datang dengan tidak kuasa, tapi dia datang dengan kemiskinannya. Dia datang dengan kerendahan hatinya. Dia datang dengan karya-karya besarnya untuk menunjukkan bahwa kemiskinan manusia yang sebenarnya adalah kemiskinan hati. Maka Fransiskus tidak membawa-bawa atau memaksa-maksa agama, tetapi hidupnya menjadi saksi dan kedamaian yang menggerakkan hati dalam komunikasi dengan Sultan Malik Al-Kamil. Kasih dan pelayanan kepada sesama itu ternyata melampaui batas-batas agama. Pelayanan kepada sesama itu ternyata melampaui dan meluluhkan batas-batas komunikasi yang terjadi entah karena perang, entah karena salah paham. Maka mari kita melihat kembali bahwa keberagaman itu mungkin
Maka Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40 menunjukkan kepada kita bahwa inklusivitas itu mungkin. Sekali lagi, sebuah agama dikenal bukan hanya karena kitab sucinya, tetapi karena perilaku umatnya. Shalom.